Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaan hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. Oke, hari ini kita kembali berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Buat yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga nih follow Instagramnya Coach Halim di @halimgiang. Bagi Anda yang punya Facebook, jangan lupa untuk klik like di laman Facebook kami indonesiabelajar.id. Khusus edisi Coach Halim, kami juga sudah menyediakan grup WhatsApp bersama Coach Halim. Jadi untuk sahabat pembelajar yang belum bergabung di grup WhatsApp tersebut, segera konfirmasi ke narahubung kami, nanti akan kami tambahkan ke grup WhatsApp bersama Coach Halim. Oke, sahabat pembelajar, bersama saya Cut Fitria di sini yang akan menemani sahabat pembelajar di sesi seminar hari ini. Seperti hari Senin biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa sekali, yang sangat memotivasi kita semua untuk healthy lifestyle. Beliau merupakan co-founder dari Ray Institute, Center of Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk melakukan hidup sehat lebih awal, guna meningkatkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Langsung aja kita sapa, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Morning, Coach Halim. Ya, selamat pagi Bu Cut Fitria, selamat pagi Indonesia Belajar, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Apa kabar? Baik, Semoga Coach. dalam keadaan yang baik ya. Ya, oke, Coach. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang, wah ini banyak sekali ya Coach yang relate tentang fat loss. Kalau pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang diet versus autophagy sampai ke pola-pola intermittent fastingnya. Nah, pertemuan kali ini sahabat pembelajar nggak jauh kalah menariknya karena hari ini kita akan bahas 5 langkah sukses untuk fat loss dan dapat dilaksanakan dengan cepat dan berhasil. Ini akan kita bahas bersama Coach Halim hari ini, yang tentunya Coach Halim sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan bisa interaksi dengan Coach Halim. Oke Coach, langsung aja ini kita mulai materinya. 5 langkah cepat untuk fat loss agar berhasil. Silakan Coach. Ya, baik, terima kasih Bu Cut Fitria. Sahabat pembelajar, seperti biasa ya, saya akan melakukan share screen. Ya, oke. Oke, iya. Jadi sebenarnya kalau saya berbicara untuk topik hari ini, lebih kepada, sorry, lebih kepada bahwa sebagai seorang coach, saya sering sekali merasa apa ada kesalahpahaman dari beberapa pelaku fitness ya yang ingin melakukan body transformation, dan kesalahan-kesalahan itu yang sebenarnya menghalangi mereka dari mendapatkan hasil yang diharapkan atau mendapatkan hasil yang diharapkan dengan waktu yang mereka harapkan juga gitu. Jadi saya mencoba merangkum dan memberitahukan kepada misalnya sahabat pembelajar di sini. Kenapa? Karena sebagian dari kalian juga adalah coach, sebagian kalian juga adalah para pelaku yang ingin pelaku pola hidup sehat ya, yang ingin mendapatkan hasil yang optimal. Jadi jangan sampai keringatnya, waktunya, usahanya, bahkan uangnya yang sudah dikerahkan untuk pola hidup sehat ini jadi sia-sia atau bahkan berhenti di tengah jalan. Padahal sebenarnya biasa kalau berhenti itu adalah justru garansi untuk gagal ya. Jadi jangan pernah menganggap atau menilai segala hasil yang tidak sesuai harapan itu sebagai kegagalan, bukan, justru sebagai pembelajaran.
Karena kegagalan yang sebenarnya adalah di saat kita berhenti berusaha, di saat itulah kita menggaransi 100% kegagalan, ya. Jadi ini adalah 5 langkah besar yang saya rasa banyak saya temui dalam interaksi saya dengan klien, interaksi saya dengan banyak peserta seminar, ya, baik online maupun offline, dan inilah yang kira-kira menjadi rangkumannya. Jadi hopefully menjadi sesuatu yang bermanfaat dan penting untuk disimak. Langkah pertama adalah fondasinya, ya, know, find, or discover your why. Dalam hal ini banyak sekali para peserta atau misalnya para pelaku body transformation jarang sekali memiliki foundation why yang tepat, ya. Dalam hal ini why itu bukan alasan. Bahasa Indonesia mungkin agak sedikit kosakatanya mungkin kita kurang banyak untuk kita dapatkan pemaknaan yang benar. Kadang orang bilang alasan, alasan aja gitu. Itu di dalam bahasa Inggris namanya excuses. Tapi alasan juga adalah reason. Ya kan ada lagunya tuh, you are the reason gitu. Nah, reason and excuses dalam bahasa Indonesia adalah alasan. Jadi kita kadang suka mengasosiasikan alasan sebagai satu hal yang negatif. Bahkan alasan di dalam meraih kesuksesan akhirnya malah dijadikan sebagai orang-orang, pihak-pihak, kondisi, keadaan, situasi yang kita salahkan gitu atas kegagalan kita, atas hasil yang tidak sesuai gitu. Nah, makanya kita perlu memiliki reasons, bukan excuses. Ya, reasons membuahkan pemahaman. Pemahaman apa? Nanti kita bahas ya. Pemahaman melahirkan disiplin karena melakukan proses, karena melalui itulah pemahaman kita melakukan proses dengan senang hati. Ya, kita melakukan sesuatu kebiasaan berulang-ulang, olahraga, ya, pola makan, intermittent fasting misalnya, bahkan berpuasa, melakukannya selalu berulang-ulang kan. Setiap 2 hari udah fasting lagi, tiap 2 hari udah fasting lagi, atau bahkan yang seperti saya udah setiap hari melakukan fastingnya. Kalau tidak ada pemahaman, maka saya akan melakukannya dengan sungut-sungut, tidak senang hati. Contohnya, apa sih artinya, apa sih manfaatnya intermittent fasting? Nggak tahu autofagi dong kita ceritanya. Terus disuruh aja, kamu puasa aja. Terus asosiasinya berarti apa? Ya puasa 16 jam saya tahan makan, buat apa kalau nggak ada manfaatnya? Tidak ada pemahaman di sana. Akhirnya mau nggak dilakukan? Buru-buru mau. Kalau melakukan pun karena apa? Merasa terpaksa, bersungut-sungut, nggak tahu manfaatnya. Coba kalau tahu manfaatnya. Oh, intermittent fasting memunculkan autofagi, memudahkan pembakaran lemak. Autofagi itu apa? Autofagi itu adalah cleaning, proses pembersihan tubuh dengan memakan protein-protein atau organel tubuh yang tidak bermanfaat dan merugikan. Bahkan kista, kanker, tumor sekalipun bisa dimakan oleh tubuh dan di-recycle menjadi makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Oh gitu ya, saya menjalankan autofagi, melakukannya dengan apa? Senang hati. Gara-gara apa? Memahami, gitu ya. Jadi langkah pertama memiliki foundation, find your reason, bukan excuses, gitu. Itu sangat penting. Contoh why yang profound ya, kira-kira seperti apa? Nah ini dia misalnya, agar imun sistem saya lebih kuat di musim pandemi ini, adanya virus ya, nggak tahu nih kedepannya entah ada virus baru lagi apa enggak gitu ya, yang didengungkan, yang dipasarkan gitu ya. Kita bisa bilang bahwa kalau saya hidup sehat, saya bertransformasi, melakukan lebih banyak kebiasaan sehat dalam hidup saya, lebih kecil risiko parah waktu ada terjadi penyakit musiman. Atau bahkan di saat musim munculnya kuman ini, ya kan, daya tahan tubuh saya sudah baik, sehingga kalau saya tertular pun, satu, gejalanya kecil, atau ringan, atau tidak ada sama sekali. Kemudian, dari situ, tubuh saya ternyata sudah bisa merekod atau menjadi pintar karena sudah berkenalan dengan kuman itu, dengan virus itu, sehingga akhirnya apa?
sudah memiliki daya tahan tubuh alami yang lebih melindungi secara menyeluruh gitu. Nah, kalau kita memiliki pemaknaan itu, mau nggak menjalankan hidup sehat menjadi lebih ini lagi. Karena ingat loh, misalnya kalau kita berbicara misalnya tentang virus saja di hari ini, virusnya satu. Oke lah ada varian baru misalnya, tapi varian baru pun misalnya itu satu. Menyerang ratusan ribu orang, jutaan orang, ada yang nggak apa-apa, ada yang perlu masuk rumah sakit, dirawat karena parah, dan ada yang meninggal. Virusnya satu. Terus di perspektif keluarga orang yang meninggal mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Di perspektif orang yang kena tapi nggak kenapa-napa, dibilang ini tidak berbahaya. Hal yang sama, mengapa bisa ada yang melihat dari sudut berbahaya, ada yang tidak berbahaya, dan ada yang melihat dari sudut berbahaya. Yang bedanya adalah di badan tuan rumah yang terkena virus itu. Gitu, ya. Si yang tidak memiliki gejala, dia adalah orang yang mungkin lebih sehat, daya tahan tubuhnya sudah lebih kuat, karena mungkin bahkan siapa tahu di luar agak berkotor-kotoria, berkenalan dengan banyak kuman, sehingga tubuhnya sudah lebih lengkap dalam mengenali serangkaian kuman itu. Gitu. Sementara di satu sisi lagi mungkin memiliki yang menganggapnya berbahaya karena parah, karena tubuhnya tidak siap. Kenapa tidak siap? Nah, itu dia. Mungkin tidak melakukan list pola hidup sehat selama ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, atau tidak konsisten, atau ogah dijalankan sama sekali. Paham ya maksudnya di sini? Jadi mempersiapkan tubuh kita untuk ya kalau kedepannya terjadi keterjangkitan atau ketertularan tidak parah gitu ya, atau mudah sembuh atau cepat sembuh. Terus yang kedua, agar health span saya lebih panjang dalam mengisi hidup ya, lebih jauh dari kemungkinan terkena penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif seperti kita ketahui menimbulkan disabilitas dan disfungsi. Saya nggak mau di usia 30-an, 40-an ini ceritanya saya sudah mulai takut, terus melakukan medical check up, terus sudah sering makan obat, sudah sering khawatir. Karena apa? Ini leher tegang terus katanya karena kolesterol, atau suka sulit tidur. Saya takut karena jalur nafas saya terblok karena kadar lemak yang tinggi. Saya mengalami sleep apnea. Saya takut waktu tidur saya meninggal karena apa? Nafas saya terblok oleh lemak saya sendiri gitu, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita cegah gitu. Penyakit degeneratif menimbulkan disabilitas dan disfungsi dan berujungnya ke kematian ya. Penyakit degeneratif sangat bisa dicegah padahal ya, secara mudah dan murah. Tuh, mudah dan murah bisa dicegah dengan apa? Olahraga, pola makan yang sehat, dengan istirahat teratur. Hal sesederhana itu yang kalau kita mau gali, they are worthy to know gitu loh, apa pantas, layak untuk kita pelajari. Karena apa? Ini menyangkut kualitas dan kuantitas hidup kita gitu ya. Nah, bila sudah mengidap penyakit degeneratif, medikasinya mahal, panjang, nggak sembuh-sembuh, kecil lagi peluang sembuhnya, dan bahkan biasanya berujung kepada kalau kita sudah divonis kena penyakit itu, umumnya kita meninggal karena penyakit itu juga gitu ya. Padahal ini hal yang bisa dicegah, bisa bahkan di reverse ya menurut beberapa penelitian ilmiah. Contoh yang profound lagi agar lebih besar peluang menikmati hidup ya, setelah memiliki umur yang panjang tentu kita tidak mau sakit-sakitan, kita mau juga mengisinya dengan kualitas hidup yang baik. Sehat berarti fungsional dan memiliki mobilitas yang baik. Justru kebalikannya ya, yang tadi kan disabilitas dan disfungsi. Nah, ini adalah abilitas dan fungsional ya. Bisa jalan-jalan, berwisata, bisa kuliner, bisa touring bagi yang mungkin suka kendaraan ya, hobinya kendaraan, dan menekuni hobi-hobi yang lain ya. Untuk bisa kaya sejahtera perlu modal tubuh yang sehat. Untuk bisa menikmati kekayaan dan kesejahteraan juga perlu tubuh yang sehat. Ya, jangan sampai kita mengejar kekayaan, kesejahteraan,
kita mengorbankan kesehatan, sehingga nanti waktu si kekayaan dan kesejahteraan itu sudah kita dapatkan, malah kita nggak punya tubuh sehat untuk menikmatinya, ya, karena selama ini sudah dikorbankan, gitu. Nah, ini yang mungkin kira-kira menjadi satu why yang profound, reasons, bukan excuses, ya. Dan tentunya pasti untuk bisa ini agar lebih produktif dalam bekerja, berkarya, dan bermanfaat, dan agar berpotensi umur panjang yang berkualitas. Balik lagi, ya, apa yang kita kasihi dan kita sayangi, ya tentu kita ingin lebih lama bersama dengan mereka. Nah, itu juga menjadi satu why yang sangat profound, ya. Dan kita bisa melihat di sini, ya, bahwa sebenarnya arahnya mau kemana nih? Kita sudah mengetahui lah bahwa sebenarnya lemak ini, ya, yang tinggi adalah pengganggu dari kualitas hidup yang baik, adalah pengganggu bagi kuantitas atau peluang hidup yang panjang, ya. Predicted lean body mass, fat mass, and all cause specific mortality in men. Ini bahkan mereka melakukan studi ini, British Medical Journal, kepada lebih kurang 36.000 orang pria kalau nggak salah, ya. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan asosiasi positif yang kuat antara prediksi massa lemak dan mortalitas. Ya, kalau memiliki massa lemak yang tinggi, mortalitasnya akan lebih tinggi juga. Serta asosiasi negatif yang kuat, ya, antara prediksi massa tubuh bebas lemak dan kematian dan mortalitas juga. Yang artinya apa? Pada dasarnya ini hal yang terbalik aja dengan pernyataan di atas. Yang satu, kalau lemak tinggi, mortalitasnya tinggi. Nah, yang poin kedua adalah apa? Kalau bobot murninya tinggi, bobot tubuh bebas lemaknya tinggi, kematiannya rendah. Maksudnya itu, ya. Dan yang ketiga, massa tubuh bebas lemak yang rendah. Nah, ini juga ada kelompok lagi nih, orang yang memiliki berat badan rendah, lemaknya banyak. Terus secara ukuran BMI-nya, indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, dia sebenarnya rendah. Tapi rendah itu dikarenakan ototnya rendah, lemaknya tapi banyak. Dan di saat itu ternyata apa? Ya, massa tubuh lemak yang rendah, bebas lemak yang rendah, menjadi pengendali meningkatnya risiko mortalitas pada orang ber-BMI rendah. Ya, gitu. Jadi sebenarnya orang-orang tersebut berat badannya rendah bukan karena rendahnya massa lemak, tapi rendahnya berat tulang, berat otot, berat air, berat organ di dalam tubuhnya rendah, tapi lemaknya tinggi, tersamar di berat badan yang rendah. Dan kadang orang-orang seperti itu yang merasa badannya sudah kurus dari dulu, nggak pernah olahraga, makan sembarangan tapi kurus terus, merasa saya tidak perlu melakukan apa-apa karena saya sudah ideal, berat badan saya sudah kurus, bahkan cenderung underweight. Di saat itulah kelengahan muncul dan bahaya-bahaya penyakit itu menyusup. Jadi kita perlu mengerti di sini bahwa kembali lagi buat reason kita, why kita perlu berhati-hati di sana, jangan sampai lengah, ya. Dan ini pasti berhubungannya sekali lagi. Kita sudah mendapatkan satu studi yang jelas bahwa lemak sebagai biang keladi mortalitas dan penyakit, bobot murni bebas lemak, bobot tubuh bebas lemak, atau termasuk di dalamnya adalah otot, yang perlu ditingkatkan untuk menurunkan mortalitas. Dan kalau kita melihat itu berarti kita sudah tahu, kita perlu yang namanya apa? Menurunkan lemak, menaikkan komposisi bobot murni kita terutama di otot, ya. Nah, kenapa otot? Ya, sekali lagi, tulang dan otot menempel jadi satu. Kalau kita menguatkan otot, kita sudah menguatkan tulang. Gitu. Terus yang kedua air. Komposisi air biasanya akan menjadi lebih normal karena apa? Otot kita juga penampung glikogen yang ternyata juga mengikat air. Jadi hidrasi kita juga harusnya bisa stay normal. Kita tidak perlu terlalu meningkat. Dan yang ketiga, yang selanjutnya setelah otot dari tulang, ada air, dan yang ketiga adalah organ. Nah, kalau untuk bisa misalnya membangun otot yang sehat, organ juga harus sehat. Kenapa?
paru-paru harus sehat. Kan karena kebetulan juga paru-paru menjadi paru-paru dan jantung terutama merupakan komponen untuk di olahraganya. Komponen untuk di apa, pola makan banyak. Ada apa lagi nih? Ada pankreas, ada hati, ya, ada liver ya, dan terus ada misalnya lambung, ya, dan usus dan lain sebagainya. Nah itu semua juga bersinergis gitu. Sehingga kalau kita take care of otot dan otot itu kita upayakan untuk meningkat, normalitas semua bahkan endokrin kita di hormon kita juga akan menjadi lebih bagus gitu. Sekarang kita setelah mengetahui itu kita goal setting. Goal setting atau berarti apa? The right parameter. Ya, destination atau destination ya, destiny and action perlu searah. Kalau kita mau destiny-nya ke sini, action-nya ke sini, yang nggak dapet, tidak mencapai yang namanya destination gitu. Nah, kita perlu menyelaraskan. Karena apa? Ininya biasa kadang udah salah di goal setting. Saya mau turun berat badan. Berat badan, kembali lagi, tadi komponennya apa? Ada lemak, ada otot, ada tulang, ada air, ada organ. Nah, kalau berat badan turunnya di sini, ininya malah naik, bisa juga berat badan turun. Ini turun 3 kilo, lemak naik 1 kilo. Kelihatan di timbangannya berapa? Kelihatan di timbangannya turun 2 kilo. Kita bilang sukses, padahal tidak. Gitu. Kenapa? Karena salah parameter. Gitu ya. Jadi perlu memiliki parameter yang tepat. Nah, kita melihat di sini ya, ada komposisi tubuh manusia yang sehat. Pria harus memiliki kadar otot lebih kurang 45%, wanita 36%. Di essential fat bagi pria adalah 3%, essential fat bagi wanita adalah 12%. Jadi technically pria bisa sampai 4 atau 5% body fat dan dia masih sehat sekali. Ya, wanita bisa sampai 13%, 14% body fat juga masih sangat sehat. Gitu. Tapi di sini pun ada non-essential fat. Bagi pria diizinkan untuk sampai 12%. Jadi totalnya 3% essential dan 12% non-essential adalah 15%. Bagi wanita adalah lebih kurang 27%. Nah, tapi kita berarti sudah tahu nih, rentangnya itu yang sehat di berapa. Kalau pria, ya katakan, oke lah, kita bilang 10, 8, bahkan 5%, itu udah bagus ya. Tapi sangat ultra competitive bodybuilder biasa bahkan hanya di 5%. Gitu. Oke lah, kita bilang secara umum masyarakat 15 aja. Tapi bagi wanita, 27, 25, 23, itu masih bagus sekali. Gitu. Nah, sisanya ada tulang dan ada organ dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat di sini dengan keadaan seperti ini, dan kalau kita berolahraga ada 9 kemungkinan gitu ya. Ini ototnya naik, lemaknya bisa naik, tetap atau turun ya, dan lain sebagainya. 3 dikali 3 akhirnya jadi 9. Kita bagusnya kalau melakukan body transformation seperti apa yang ideal. Nah gitu, ini parameter jadinya kita berbicara. This one ya, jadi either ototnya naik dan lemak turun, atau ototnya tetap dan lemak turun gitu ya. Jadi ini adalah dua skenario yang paling ideal bagi kita untuk mewujudkan body transformation. Jadi yang namanya sehat dan penampilan baik berjalan beriringan. Bukan penampilan baik berjalan sendiri, sehatnya nggak dapet. Bukannya sehat berjalan sendiri, tapi penampilannya juga tidak optimal, ya. Jadi kayaknya nggak masuk tuh yang ibarat ada pendapat mengatakan nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Ya nggak mungkin sehat kalau gemuk, ya, karena lemaknya ketinggian, ya. Next, nah ini dia nih, ya. Bahkan dari UCLA penelitiannya ya, Priti Sri Kantan ya, peneliti dari UCLA menemukan bahwa orang, dan ini studinya ekstensif sekali, kalau tidak salah sampai lebih kurang 80 ribuan orang dan dilakukan selama 2 dekade. Ya karena ada follow up studies-nya lagi. Mereka menemukan bahwa yang penting adalah membangun massa otot dalam menurunkan risiko metabolic risk
Resiko metabolik, karena penyakit metabolik itu adalah penyebab mortalitas yang sangat tinggi gitu. Dengan memperbaiki komposisi otot, penyakit degeneratif berkurang, kontribusinya terhadap kematian berkurang ya. Dan ini juga, dan kita melihat di sini jelas sekali bahwa ada risiko kesehatan of obesity, bukan risiko kesehatan of low body fat. Hampir nggak ada orang mengatakan seperti itu. Karena sudah di-establish, low body fat itu how low? Karena 4% seperti competitive bodybuilder aja, seperti seorang Aderai waktu di puncak kondisinya yang kondisi lemaknya hanya 4%, itu juga dia masih bisa sangat sehat. Beliau masih bisa sangat sehat gitu apabila dilakukan tentu secara alami. Dan hampir jarang, berapa banyak manusia di dunia ini yang kadar lemaknya 4-7%. Sedikit sekali. Nah, 7% ke atas sudah mungkin makin banyak. Ya, dan rata-rata juga masih sangat sehat. Cristiano Ronaldo memiliki kadar lemak di 7%. Paling jelek dia di 8%. Dan itu juga membuktikan sampai di usia yang 36 ini atau 37, dia masih bisa bermain di level yang tertinggi. Gitu. Itu sudah membuktikan bahkan the benefit of low body fat. Gak ada tuh yang namanya the health risk of low body fat. Yang ada adalah health risk of obesity. Nah, kita melihat di sini. Ini ya karena mungkin tulisannya terlalu besar, saya perbesar di sini saja ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, jadi kita referensinya seperti apa nih parameternya yang tepat. Saya membuat kira-kira untuk body mass index ya pria dan wanita, kira-kira yang wanita yang pink idealnya mungkin antara 19 sampai 21. Wanita boleh nggak di 22, 23? Boleh, ya. Kalau pria, rata-rata mungkin demi untuk bisa berotot lebih tinggi, baiknya memang di 22 sampai 24. Boleh nggak di 20 atau 21? Boleh juga. Bahkan kebanyakan misalnya atlet ya seperti bulu tangkis, atlet bulu tangkis idealnya bahkan di 20 ya karena mungkin memerlukan tubuh yang ringan. Nah, kalau body mass index di 20 seolah-olah rendah, sebenarnya masih dalam rentang ideal untuk pria, bahkan mungkin kelihatannya nanti kayak Bruce Lee gitu ya. Nah, kalau untuk yang mau sedikit lebih berisi, ya kadar lemaknya masih sedikit lebih tinggi sedikit tapi masih healthy, ya kira-kira di 22 sampai 24. Nah, kita coba lihat nih, ada contoh pria dengan tinggi 1,7 meter, 170 cm, dan berat badannya 80 kilo. Banyak nggak di Indonesia yang seperti itu? Banyak, ya jutaan mungkin. Nah, dengan kondisi seperti itu, kadar lemaknya bisa aja 32%. Jadi saya mengambil satu typical population yang kondisinya dimiliki oleh banyak orang. Dia idealnya di berapa? Nah, ini dia, tingginya 1,7 meter, ya dengan indeks massa tubuhnya adalah antara 63,6 sampai 69,4 kg. Nah, kita ambil angka yang terbesar aja deh, 69,4 kg karena turunnya dari 80 banyak ya. Jadi 80 kilo dia idealnya ada di 69,4 kilo. Berarti perlu turun berapa? Perlu turun 10,6 kilo ya. 80 kilo dikurangi 69,4 ya. Kemudian kita lanjut lagi nih, kan tidak cukup hanya dengan indeks massa tubuh. Kami di Rai Institute, Mas Aderai ya, kami juga selalu berbicara tentang komposisi tubuh, yaitu apa? Kenaikan komposisi otot atau berat badan tanpa lemak dan penurunan komposisi atau berat lemak di dalam tubuh ya. Berarti kita perlu juga ada referensi tubuh ideal. Yang kedua ya, yaitu di kadar lemak. Ya, idealnya atlet dan bugar itu ada di antara 14 sampai 6% ya. 6 sampai 17% bagi pria, bagi wanita adalah antara 14% sampai 24. Seperti yang tadi lebih kurang hampir sama tuh parameternya ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini solid karena informasinya dari research ya, bahkan yang diberikan oleh American Council on Exercise. Nah, kita sudah tahu penurunannya 10,6 kg, berarti harus mencapai 69,4 kg, paling tidak segitu. Dengan kadar lemak di berapa? Oke lah, nggak usah terlalu tinggi. Kayaknya atlet dan fitness masih ketinggian. Saya beri lingkar di bawahnya yang 18-24% saja.
gitu, karena dia kadar lemaknya 32, turunnya masih jauh. Jangan nanti karena dibilang turun kebanyakan dia malah tidak termotivasi karena dibilang wah kelamaan nih gitu ya. Nah, kita perlu berapa nih misalnya ya, kalau kita ambil di 20% aja deh ya, being generous, karena as a coach, sebagai seorang coach ya, kita nggak bisa terlalu kejam mengatakan ultimately kamu akan ada di sini dan jaraknya begitu panjang seolah-olah memperlihatkan puncak gunung dan waktu menegadah ke atas melihat bahwa ternyata begitu tinggi puncaknya nggak kelihatan dan bahkan kena silau matahari, akhirnya malah nggak naik-naik karena terlalu terintimidasi oleh goalnya. Nah, kita bikin satu goal yang setidaknya lebih realistik di sini. Oke deh, sebelum masuk ke fitness dan ke atlet, kamu masuk dulu nih ke average. Average-nya tapi yang jangan yang buruk-buruk banget, yang di 24, di 20 deh boleh. Angka tengahnya misalnya atau di 21, ya silahkan ya. Tapi di sini saya coba mengambil angka di 20%. Berarti adalah dia harus turun 12%, yang berarti merepresentasi penurunan 12% ini, karena tadi kita bilang apa? Bobot murni tetap, lemak turun, bobot murni naik, lemak turun. Itu hanya dua skenario, hanya ada dua skenario yang bagus. Nah, sekarang kita mengatakan, saya mau coba yang bobot murninya tetap aja, lemaknya turun. Berarti, kalau lemaknya turun, bobot murninya tetap, seluruhnya dari 12% itu, kadar lemak adalah 10,6 kilo. Seluruhnya dari 10,6 kilo itu mengkontribusikan pada penurunan 12% kadar lemak. Semoga ini bisa dipahami, kalau enggak mungkin nanti bisa diulang lagi ya videonya waktu dalam 2 hari ini. Video ini akan diupload di YouTube, jadi bisa diulang lagi. Jadi kita mencoba melihat secara grand scheme sekarang, karena tadi 2 slide kita jadikan satu. Before 80 kilo dengan kadar lemak 32%. Bobot lemaknya berarti adalah 25,6 kilo. Bobot murninya adalah 54,4. Di berat badan baru 69,4 kilo, kadar lemaknya 20%. Jadi perlu berapa nih? Gitu ya. Bobot lemaknya berarti harus ada di lebih kurang 13,88 kilo. Bobot murninya adalah 55,52 kilo. Bagaimana menghitungnya? Dah, tinggal dicari selisihnya. Ya, after dikurangi before, karena itu adalah rumusan body transformation. 13,88 kurang 25,6 dapat turun 11,72 kilo. Tapi ternyata harus di sini ada kenaikan sedikit otot, gitu ya. Kita padahal menginginkan tadi 10,2-nya itu purely semuanya dari lemak ya, tapi ternyata PR-nya di sini untuk dapat 20% kadar lemak yang sehat aja, ternyata perlu ada kenaikan otot sedikit dan kadar lemaknya yang turun lebih banyak. Gitu. 10,6 bukan 10,2. Nah, jadi kalau kita melihat angka tersebut dan kita buat selisih lagi antara bobot lemak dan murni, minus 11,72 plus 1,12 dapatnya adalah apa? Minus 10,6 ya. Jadi rumusannya masih sama, persis selaras dengan parameter yang ada, parameter ideal yang ada. That is how as a coach, bahkan sebagai seseorang pelaku body transformation, kalau ingin lebih presisi dalam meraih hasil karena sudah paham nih tadi manfaatnya. Oh ya, lemak rendah manfaatnya lebih banyak. Otot tinggi manfaatnya juga banyak. Lemak tinggi dan otot rendah masalah kesehatan banyak sekali. Jadi sekarang saya ingin reverse itu semua menjadi orang yang lebih sehat dengan penampilan yang lebih baik, ya kan? Dan ini parameternya. Itu maksudnya ya. Next adalah pasif strategi ya. Strateginya adalah keep it straight and simple. Waktu saya mencari arti strategi itu, ya sebenarnya strategi itu saya temukan bahwa dari definisinya biasanya ternyata ada dari dalam. Orang berstrategi mengapa? Ya, lahir dari kebutuhan untuk lebih efektif dan efisien. Simplicity adalah mengidentifikasi yang perlu dan membuang yang tidak perlu. Ya, jadi kita juga, oke, sekarang goalnya adalah apa? Meningkatkan massa otot, menurunkan lemak. Udah, basically apa? Cari pengetahuan tentang bagaimana the best meningkatkan massa otot secara alami. Dan bagaimana the best
menurunkan kadar lemak secara alami. Setelah mengetahui keduanya, just do it. Keep it simple. Nggak usah pusing-pusing tentang, oh kayaknya gerakannya menarik untuk dilakukan. It looks acrobatic. It's gonna be cool if I can do that too, gitu kan. Jadi kita terdistraksi oleh niatan-niatan, motif-motif yang aneh, gitu, yang unik, yang don't serve our goals, gitu, yang tidak melayani tujuan kita. Itu yang perlu kita buang, gitu. Jadi makanya yang namanya being efficient, having the right strategy, memiliki strategi yang baik adalah apa? Yang ringkas, yang simple, buang yang nggak perlu, pakai yang optimal, pakai yang benar-benar diperlukan. Maksudnya di sana, ya. So, apa yang perlu kita lakukan di sini? Nah, tingkatkan komposisi otot. Berarti apa? Lakukan latihan beban secara progresif. Ya. Latih seluruh kelompok otot ya secara seimbang. Dari pundak, bahu, ya, lengan, dada, perut, punggung, paha depan, paha belakang, dan bokong, kemudian ada betis. Semuanya itu kita latih secara proporsional. Beri atensi dan porsi olahraga yang setara kepada semuanya. Ya, kemudian utamakan kualitas gerakan yang aman dan efektif. Pemanasan yang cukup, kemudian setelah pemanasan cukup, kita latih ke dalam latihan, kita masuk ke latihan inti yang lebih berat, lebih menantang, ya. Seimbangkan kanan dan kiri, halus tanpa hentakan, tempo gerak mengikuti irama nafas. Terkadang kita bergerak terlalu cepat, nafas nggak menyusul, nggak bisa menyusul, kita tahan nafas, itu yang bikin tekanan darah tinggi, dan itu yang bikin sakit kepala waktu olahraga. Gunakan nafas sebagai master rhythm organizer, sebagai master tempo. Nafas kita maunya adalah pelan dan panjang, itulah gerakan kita. Jadi ibarat hampir di reverse. Jangan nafas mengejar gerakan, tapi sekarang gerakanlah mengikuti nafas. Ya. Lalu tidak mengunci pada sendi sampai kaku terlalu lurus. Nah, itu juga ditiadakan. Maka peningkatan komposisi otot bisa terwujud ya di situ dengan stimulasi yang baik. Kemudian tingkatkan tantangan sesuai kemajuan yang dialami. Jadi ini sangat individualized. Setiap orang tidak bisa mengcopy program orang lain. Progresnya kan berbeda-beda. Laju progres saya dengan laju progres seorang beginner mungkin berbeda juga, sehingga memiliki program yang berbeda, ya. Lalu untuk turunkan kadar lemak, apa yang perlu dilakukan? Best practices, mengambil yang perlu, buang yang nggak perlu. Ini yang perlu. Sumber, perbanyak serat, ya, berarti dari sayur, dan perbanyak protein, berarti dari lauk. Penyajian, perbaiki dari banyak gorengan ke banyak rebus, dari banyak gorengan ke banyak kukus, dari banyak bakaran ke banyak pepes, gitu ya. Kemudian frekuensi, misalnya apa? Oke, saya mau melakukan intermittent fasting. It's proven by science and it's exciting new way. Sebenarnya bukan new way, justru intermittent fasting ini adalah salah satu jenis diet yang paling kuno. Karena apa? Ya, dalam agama Islam berpuasa sudah diajarkan bahkan 1000-an tahun yang lalu. Dalam agama Kristen juga ada, ya, Kristiani, baik Kristen maupun Katolik. Dan dalam Hindu juga banyak sekali konsep berpuasa. Dan dalam agama Buddha juga, ya, ada yang namanya puasa mingguan gitu di sana, ya. Dan itu semua sudah diajarkan ribuan tahun yang lalu, gitu. Jadi intermittent fasting sebenarnya adalah bentuk puasa yang paling kuno, gitu ya, paling lama ada. Dan bahkan ternyata new science baru catching up, ya. Penelitian ilmiah baru mulai menguak begitu banyak manfaat tentang puasa yang sudah ribuan tahun ini. Oke, kita lanjut. Saya mau puasa. Oke, saya lakukan secara bertahap dulu. Dari 12 jam puasa, 12 jam saya ada jendela makannya. Kemudian saya perbaiki terus. Puasanya 14 saya tingkatkan, jendela makannya sisa jadi 10 jam. Ada yang 16-8, ada yang 18-6, sampai 20 jam puasa, 4 jam buka. Ya, lebih kurang 1-2 meals. Biasa
masih ada snacks mungkin, tapi kalau sampai ada yang 23-1, nah itu yang berarti namanya one meal a day, OMAD, one meal a day ya. Nah itu yang namanya OMAD ya, dan itu juga banyak dilakukan. Tapi kalau buat saya itu kalau mau dilakukan intermittently, kita biasa lakukan yang intermittent 16-8, sekali seminggu kita 23-1 nggak apa-apa gitu ya. Kemudian jumlahnya apa? Nah ini patokannya. Sayurnya 2 kepal tangan, proteinnya 1 telapak tangan tanpa jari, dan karbohidratnya hanya setengah kepal. Ikuti program seperti ini ya, dan berikan waktu yang cukup. Nanti coba lihat hasilnya seperti apa. Ada tambahan lagi, apa nih? Oh iya, tadi kan soal diet doang. Ini coba lakukan kegiatan fat burning atau aerobik. Saat aerobik, raih detak jantungnya berapa? Raih detak jantung per menit 165 dikurangi umur. Ya, jadi perlu tahu. Lalu bagaimana tahunya? Beli smartwatch, gitu ya. Kalau di treadmill memang ada sensornya, tapi kan tidak semua orang punya treadmill. Tidak semua orang memiliki akses ke treadmill. Ada yang lari, ada yang mau berenang dan segala macam. Beli smartwatch yang mungkin bisa water resist juga misalnya ya, untuk membantu kita untuk tetap mendeteksi detak jantung. Waktu berolahraga, smartwatch sekarang juga murah sekali. Bahkan ada yang hanya 100-an ribu, 200 ribu juga sudah cukup akurat gitu. Lakukan mulai dari misalnya 20-45 menit per sesi. Lakukan mulai dari 2 kali sampai 5 kali per minggu. Nah, itu jadi bisa bayangkan tuh. Kalau aerobik, melakukannya adalah misalnya nih, saya pertama coba dulu 20 menit per sesi, 2 kali seminggu. Sampai ke ultimately menjadi 45 menit per sesi, 5 kali per minggu. Udah cukup di sana aja, nggak perlu ditambah lagi. Ya, it will give you that proper composition, that proper proportion for aerobic gitu. Kemudian kapan waktu idealnya melakukan aerobik? Ada 2 waktu, sebelum sarapan atau sesudah latihan beban. Udah, keep it simple. Ya, mau fat burning waktu olahraga, this is the formula. No whistles, no bells. Ya, nggak ada gimmick-gimmick lainnya. This is the simplest thing gitu. Mau olahraganya apa? Bebas. Kalau ternyata berdansa bisa begitu, why not? Kalau ternyata bisa meraihnya dengan bersepeda atau berlari, ya lakukan. Sesederhana itu. Ya. Kemudian apalagi nih? Oke, ada faktor-faktor non-diet yang juga bisa menggemukkan. Dikurangi itu semua. Apa? Tidur tidak teratur ya. Kurang kualitas dan atau kuantitasnya, jam tidur dan bangun yang selalu berbeda-beda, itu juga kadang bisa mengganggu kita dalam hal metabolismenya. Bahkan ada studi menemukan di beberapa episode Indonesia Belajar, sudah pernah saya sampaikan, kurang tidur, ya sehari aja, 1 malam saja, sudah bisa berpotensi mengganggu sensitivitas insulin. Gitu. Jadi, perlu kita berhati-hati di sini untuk jaga pola tidur kita agar lebih teratur. Turunkan, kendalikan, redam stres maupun segala jenis emosi negatif. Nah, kalau bisa dikurangi tuh frekuensi marah, frekuensi kesal. Bahkan kalau keburu kesal dan marah pun sebisa mungkin durasinya diperpendek ya, jangan terlalu lama. Ya, dan tidak tergantung pada meditasi apapun. Gitu maksudnya ya. Kemudian setelah itu apa yang kita mesti lakukan? Oh iya, saya udah olahraga tapi nggak dapat hasil. Akhirnya apa? Berhenti aja, justru berhenti yang tidak berhasil. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Evaluasi apa yang kita lakukan kurang dan kita tingkatkan. Apa yang sudah kita lakukan baik, kita tingkatkan lagi. Jadi, alih-alih kita berhenti, kita justru bangun konsistensi dengan cara apa? Tingkatkan standar dari eksekusi setiap hal-hal yang kita lakukan. PR-PR tadi yang di sini, yang perlu, yang sudah ringkas, ya, yang sudah dibuang tidak perlunya, itu PR-nya diperbaiki, raise the standards. Ya, tingkatkan tadi list-list yang sudah saya ringkas dan rangkum. Those are the essentials, and checklist apakah sudah lebih baik gitu di setiap satunya. Kalau belum, perbaiki itu dulu daripada berpikir untuk menyerah. Maksudnya di situ ya.
Di sini ada seorang coach yang sangat terkenal, namanya Anthony Robbins. Kita mulai dari kiri dulu. Di sana beliau pernah mengatakan, the quality of your life comes down to the quality of the questions you ask yourself on a daily basis. Kualitas kualitas dari hidupmu, ya, terakhirnya kalau dirangkum ke yang paling dasar, ya, bermuara kepada kualitas pertanyaan yang kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Ya, quality questions create a quality life. Successful people, orang-orang sukses, menanyakan pertanyaan yang lebih baik. Dan hasilnya adalah mereka mendapatkan jawaban yang lebih baik pula. Gitu ya. Alih-alih menjalankan dengan rasa pengorbanan dan menunggu kapan ini berakhir, lebih baik meyakini kemampuan kita beradaptasi sambil mencari cara untuk memperbaiki usaha. Nah, kita masuk ke dalam apa yang namanya pertanyaan yang memberikan peningkatan kualitas, raise the standards itu. Contoh, misalnya dari sesi aerobik yang sudah kita jalankan. Sudahkah saya menepati janji frekuensi dan durasi yang ditetapkan? Itu salah satu pertanyaannya. Sudahkah saya menambah porsi aerobiknya? Kan aerobik fat burning. Kalau saya lakukan lebih sering, saya membakar lebih banyak dong. Iya. Nah, itu udah dilakukan belum? Oh, ternyata belum. Gitu ya. Nah, itu yang biasa sering terjadi. Atau di latihan beban, apakah fokus gerakan saya tadi dibilang temponya harus mengikuti nafas? Udah belum? Oh, lupa. Saya masih terlalu cepat gerakannya, masih tahan nafas. Oh iya, saya masih kadang kurang seimbang. Saya perlu nih misalnya mungkin meminta pasangan saya, anak saya, atau teman saya, waktu saya olahraga, direkam sebentar. Sekarang udah ada smartphone dengan kamera video, direkam untuk melihat saya sudah melakukannya dengan seimbang atau belum. Gitu ya. Bahkan saya melakukan, ada titik di mana gerakan saya lakukan masih dengan terlalu kasar dan tidak halus, menghentak. Gitu. Apa itu bisa saya perbaiki dulu? Gitu. Apakah beban bisa ditambahkan tanpa mengurangi kualitas gerak? Bahkan apakah bisa repetisi di tiap setnya bisa saya tambah? Atau apakah jumlah set bisa saya tambah? Saya dedikasikan waktu lebih banyak, misalnya. Ya. Atau misalnya dalam pola makan, dalam 4 elemen diet tadi, sumber, penyajian, timing, dan jadwal, serta jumlah. Apakah 4 elemen diet yang itu sudah saya jalankan dengan baik? Apakah setiap meal saya sayurnya sudah 2 kepal? Atau masih 1 kepal, atau masih kadang karena saya masih suka nasi saya kebanyakan, sayurnya saya malah ada kadang di beberapa meal nggak ada sayur. Nah, itu yang harus kita coba perbaiki dulu, ditepati dulu janjinya. Itu udah ringkas loh, masa yang ringkas masih mau ditawar? Gitu maksudnya ya. Yang ringkas itu, yang paling efektif, yang paling efisien sudah kita dapatkan, ringkasannya, rangkumannya, sekarang masing-masing satunya dilakukan secara lebih baik lagi. Gitu. Adakah yang masih kurang dan yang bisa diperbaiki? Banyak sekali. Kalau kita menanyakan pertanyaan yang tepat, pasti akan kita dapatkan. Bukan soal, kenapa ya saya gagal? Siapa nih yang harus saya salahin buat kegagalan ini? Siapa yang harus saya salahin untuk saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan? Kita menanyakan hal seperti itu, kualitas hidup kita tidak akan meningkat, progres kita tidak akan kita raih. Karena apa? Begitu kita berhasil menunjuk seseorang yang kita bilang, ini dia yang kerok kesalahannya, ini dia yang harus bersalah dan saya benar. Kalau saya benar, tidak ada yang perlu saya perbaiki. Kalau dia salah, dia yang harus memperbaiki, bukan saya. Dan di saat itu terjadi, we make no progress. Gitu. Perlu hati-hati di sana ya. Terus apalagi istirahat, apakah kualitas dan atau kuantitas tidur saya sudah baik ya? Apakah kualitas dan atau kuantitas yang belum ideal itu sudah diperbaiki? Gitu ya. Dan faktor-faktor non-diet juga bisa kita tanyakan, apakah saya sudah sering melihat segala hal dari sisi yang lebih menguatkan hati? Apakah sudah mendahulukan dan melibatkan lebih banyak syukur dalam doa? Ya, daripada kita dalam doa memanjatkan hal yang minta-minta terus, kita mungkin bilang, oh saya bersyukur aja gitu. Karena kalau minta-minta memiliki nuansa selalu kurang. Tapi kalau kita bersyukur, ada nuansanya, kita sudah mendapatkan yang berkelimpahan, ya. Apakah sudah sering menyadari bahwa pikiran ke masa lalu, menyadari pikiran kita loncat sana-sini di masa lalu dan masa depan? Gitu. Apakah setelah menyadarinya, kita berhasil membawa pikiran kita ke masa kini? Gitu. Karena biasa stres terjadi saat pikiran kita
Berpikir ke masa lalu atau berpikir ke masa depan. Di masa lalu kita berpikir tentang kemarahan, kekesalan, rasa bersalah. Di masa depan kita berpikir tentang kekhawatiran. Maka kita lebih baik berpikir di masa kini, mempersiapkan hari ini sebaik mungkin, supaya hari ini yang menjadi kemarinnya hari esok, kita bisa melihat ke belakang dengan hati yang tenang, dengan senyuman, gitu. Dan apabila kita mempersiapkan hari ini sebaik mungkin juga, saat kita menatap masa depan pun yang belum terjadi dengan optimisme, dengan keyakinan penuh, dengan perasaan yang lebih baik, tanpa khawatir. Khawatirnya kecil, karena apa? Optimisnya tinggi, gitu ya. Langkah selanjutnya adalah yang terakhir adalah be patient atau give time, ya. Tidak ada benih yang baru ditanam langsung berbuah. Waktu adalah salah satu ingredients utama yang dibutuhkan dalam perkembangan diri, personal development, adaptasi, dan interaksi kita dengan hasil yang tidak sesuai harapan. What you do with failures, ya. What you do with undesirable outcomes. Ya, saya hanya bisa mengucapkan bahwa kesabaran, ya, persistensi, dan perspirasi atau berkeringat, usaha keras, make an unbeatable combination for success. Ya, adalah kombinasi yang tak terkalahkan untuk sukses. Ya, persistence dan perspiration. Terus konsisten dalam upaya dan dalam keringatmu. Itu pun sudah kita rangkum dan kita ekstraksi yang paling penting, yang efektif dan efisiennya. Lakukan terus, tingkatkan terus standarnya, dan tinggal bersabar tunggu hasilnya. Kalau ibaratnya kita sudah menanam benih, benihnya sudah bagus, ya, kita tanam di tanah yang bagus, di cuaca yang tepat. Kita berikan cuaca yang tepat, kita berikan pengairan, kita berikan pupuk, ya. Masa nggak bertumbuh pohonnya, masa tidak berbuah. Nah, itulah yang dinamakan perlu ada kesabaran. Sebenarnya terkadang hasilnya karena lambat, ya, hasil tercepat dianggap secara subjektif kita sebagai lambat, dan gara-gara itu kita menyerah dan kita berhenti. Padahal mungkin kalau bertahan 1 bulan lagi, hasil signifikan itu akan terasa, ya. Kadang mungkin hanya karena melihat di satu aspek berat badan, tapi tidak melihat di kadar lemak yang turun, juga bisa. Salah parameter tadi. Lemak turun 2 kilo. Bobot murni bebas lemak naik 2 kilo. Di timbangan kelihatan 0. Untuk meraih 2 kilo lemak turun dan 2 kilo otot naik mungkin 4 bulan. Dan dianggap itu adalah satu kegagalan. Setelah 4 bulan berhenti dong. Kan sayang. Gitu, ya. Itu yang sebenarnya diperlukan. Kombinasi antara mengetahui parameter yang tepat, kemudian juga setelah berusaha menemukan parameter yang tepat selalu kita temui terus dan kita dapatkan dan kita raih, ya udah, itu adalah buah dari patience kita. Gitu ya. Jadi, membangun otot dan menurunkan lemak ke tingkat yang bugar, atau bahkan ke tingkat atlet pun, merupakan kombinasi yang meningkatkan kekuatan, fungsionalitas, kesehatan, dan kekebalan tubuh. Hal-hal yang disebutkan barusan mengizinkan kita untuk bekerja, berkarya, bermanfaat, serta menikmati kualitas dan usia harapan hidup yang tinggi. Mengingat manfaatnya, tidak ada salahnya untuk mendedikasikan waktu kita menjalankan dan mempelajari lebih dalam sampai mahir ke tingkat expert. Tidak ada waktu yang sia-sia. Apabila belum berhasil, silakan kecewa, tapi jangan berhenti. Coba review lagi 5 langkah ini untuk membantu menemukan jawaban. Semoga berhasil, ya. Kira-kira seperti ini untuk seminar hari ini. Semoga bermanfaat adanya, dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Fitria. Terima kasih banyak Coach Halim atas pencerahannya ini tentang 5 langkah besar ya Coach, yang waduh ini harus kita review terus-menerus supaya konsisten ya Coach ya.
agar goalnya juga tercapai. Nah, di sini Coach udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini boleh langsung saya bacakan aja ya Coach pertanyaannya. Ya. Yang pertama dari Pak Dani. Cara mengetahui body weight yang benar bagaimana ya Coach jika tidak ada timbangan Tanita atau alat ukur body weight? Gimana Coach? Iya, biasa memang bisa melihat melalui cermin, ada parameternya, misalnya patokan misalnya di level berapa baru kelihatan, yang paling umum biasa adalah level berapa baru bisa kelihatan six pack. Nah, umumnya itu level di 12% baru kelihatan bagi pria. Bagi wanita mungkin di level 20 ke bawah baru bisa kelihatan. Nah, itu mungkin parameternya secara visual, tapi kalau tidak punya alatnya, itu pun bisa menjadi satu pertimbangan untuk investasi. Misalnya ada timbangan yang terhubung dengan aplikasi dan smartwatch. Yang saya rasa combo itu pun cukup memadai ya, harganya mungkin nggak sampai 2 juta juga, bahkan mungkin nggak sampai sejuta. Ya, saya rasa ini adalah satu bentuk investasi terutama untuk seluruh anggota keluarga. Jadi why not kalau kita miliki, ternyata hasil dari pengecekan body fat itu sudah langsung terkirim masuk ke aplikasi dan sudah langsung dibuatkan semua denah grafik-grafiknya ya, dan itu harganya sangat murah, bahkan aplikasinya pun mungkin gratis dan tidak berbayar gitu. Jadi saya rasa mungkin memang tidak semua orang bisa memilikinya, tapi kalau memang suatu hari nanti memang mau menginvestasikan, itu salah satu bentuk investasi yang saya rekomendasikan. Berarti tadi dari yang sederhananya itu secara visual ya Coach lewat cermin. Yeah. Cuman yang lebih advance-nya tadi pakai timbangan yang terhubung dengan aplikasi. Juga sekaligus investasi buat seluruh anggota keluarga di rumah ya Coach ya. Yeah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Pak Fahrul. Begini Coach, banyak info yang menyebutkan kebutuhan protein untuk muscle building adalah 2 gram per kilogram berat badan. Akan sangat sulit memenuhi kebutuhan tersebut jika feeding windows-nya terlalu mepet jaraknya. Nah, ini mohon pencerahannya nih Coach, bagaimana tentang protein muscle building tersebut? Iya, tepat sekali, tapi sebenarnya 2 gram per kilogram berat badan juga sebenarnya terlalu tinggi, ya, karena studi-studi yang baru menunjukkan lebih kurang 1,2 sampai 1,4 atau 1,6 gram per kilogram pun sudah cukup. Ya, kalau feeding window-nya mepet, setuju sekali. Kalau mepet mau makannya berapa banyak gitu ya. Memang disarankan untuk pelaku fitness yang mau meningkatkan massa otot, intermittent fastingnya tidak lama ya, mungkin bisa dilakukan misalnya tiap 3 hari. Nah, pas melakukannya mungkin melakukan yang paling mentok di 24, misalnya 20 dan 4 jam. Nah, dalam 4 jam itu kita micro feeding, kita makannya berkali-kali tuh, bisa 3-4 kali, tapi dengan yang kecil-kecil. Jadi tidak ada namanya meal besar sekaligus atau meal penutup yang besar. Jadi keempat-empatnya misalnya 1 jam sekali makan, dalam 4 jam itu makannya konsisten. Saya rasa itu juga bisa ya. Jadi atau bahkan dalam 2 meal besar juga bisa. Ada penemuan baru lagi yang namanya mungkin kalau nggak salah tentang protein and leucine threshold, yang mengatakan meal pertama dan meal terakhir kalau bisa lebih besar di proteinnya. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi tidak ada salahnya, tapi tentunya kita mesti memikirkan bahwa justru dengan jendela makan atau feeding window yang lebih singkat, urgensi atau prioritas memilih sumber makanan yang baik dengan jumlah yang tepat, dengan 4 elemen tadi, dengan penyajian yang baik, itu menjadi semakin penting gitu. Jadi jangan ngasal, justru semakin mepet pilihan kita, makanan kita harus semakin rapi dan semakin baik. Semoga terjawab Pak Fahrul. Semoga tercerahkan ya Pak Fahrul tadi tentang feeding window, dan juga yang harus dikurangi itu berarti 1,2 sampai 1,6 ya Coach ya, bukan 2 gram per kilogram. Nah, ini ada lagi nih Coach dari Pak Dani. Saya pekerja shift Coach dan merasa kualitas tidur saya kurang optimal. Bagaimana cara mengatasinya agar metabolisme tidak terganggu Coach? Iya, ya solusinya banyak ya. Dari mungkin yang paling ekstrim adalah ganti pekerjaan atau naik pangkat, naik jabatan sehingga tidak harus lagi melakukan kerja shift seperti itu.
sampai ke memang waktu tidurnya harus lebih baik, terutama dalam hal kualitas. Apabila shiftnya malam, berarti waktu tidurnya adalah pagi dan siang. Apabila pagi dan siang kita terhalang oleh tingkat cahaya yang tinggi, ya untuk bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Untuk itu berarti tidurnya biasa perlu kondisi yang lebih gelap dan bahkan mungkin noise yang lebih rendah juga. Nah, bisakah itu tercapai? Gitu, karena di saat kita tidur di pagi siang hari, kendaraan lagi banyak, ya, anggota keluarga juga sedang aktif, mungkin sedang berkegiatan dan beraktivitas dari menonton televisi, melakukan pekerjaan rumah, memasak, semuanya pasti ada suara-suaranya. Saya nggak tahu tentang noise bagaimana, mungkin tidur bisa sambil menggunakan earbuds dan juga penutup mata. Ya, penutup mata nggak harus terlalu eksklusif bagaimana juga. Sekarang hari ini orang punya banyak masker kainnya diangkat aja dari nutup hidung dan mulut, ya dipakai untuk penutup mata dulu aja, gitu ya. Jadi untuk meminimkan cahaya yang masuk. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu mau tidak mau kita coba make the best of every situation, ya. Ibarat seperti kalau katanya pemain kartu, ya, itu kalau dikasih kartu yang jelek, bagaimana kita mengacak kartu itu menjadi baik, gitu. Jadi it's how you play with the best dengan kartu yang kita dapatkan, gitu. Dan kartu kita sekarang adanya adalah misalnya pekerja shift, kondisi tidur yang mungkin agak berantakan dan lain sebagainya, itu kita cari solusinya satu persatu. Semoga menjawab. Baik, Coach. Semoga terjawab untuk Pak Dani tentang kerja shiftnya dan pola istirahatnya tadi yang secara maksimal sudah dipaparkan oleh Coach Halim. Kita beranjak lagi nih, Coach, ke pertanyaan berikutnya, itu ada dari Ibu Nataliatan. Selamat siang, Coach Halim. Mau tanya berapa durasi untuk latihan beban sebelum aerobik dan berapa durasi untuk aerobik? Terima kasih, Coach. Ya, baik. Terima kasih, Bu Natalia. Pertanyaan yang baik sekali. Kalau untuk orang yang kadar lemaknya masih tinggi, latihan bebannya mungkin singkat saja. Mungkin tidak cukup setengah jam maksimal, ya. Tapi kalau kadar lemaknya sudah rendah, bobot ototnya sudah atau komposisi ototnya sudah cukup tinggi, latihan bebannya bisa ditambah menjadi lebih banyak. Dan umumnya nggak lebih banyak sampai 2 jam juga. Saya rasa paling maksimum pun 1 jam. Saya sendiri berolahraga biasanya untuk satu body parts hanya lebih kurang 15-20 menit. Saya melakukan 2 body parts. Itu sudah lebih kurang 40 menit, 45 menit. Ya. Jadi saya biasa berolahraga sehari hanya 45 menit dan itu sudah cukup. Gitu. Kalau tadi pertanyaan lagi tentang durasi aerobik. Durasi aerobik tadi sudah disampaikan, ya, antara 20 menit sampai 45 menit. Semakin kadar lemak tinggi, durasinya baiknya makin panjang. Tapi mau pendek dulu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting masuk ke dalam zona pembakaran lemak, yaitu lebih kurang di 165, dikurang umur, hasilnya adalah jumlah detak per menit yang perlu diraih selama aerobik. Semoga terjawab, Bu Natalia. Semoga terjawab, Bu Natalia. Itu tadi ada kalkulasinya, mulai dari berat badan dan kadar lemak, ya, Coach, ya, untuk menentukan durasinya dari aerobik itu sendiri. Kita beranjak nih, Coach, ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Mercia. Pengaturan porsi makannya bagaimana ya, Coach? Ya, tadi sudah disebutkan di salah satu slide. Jadi nanti kalau misalnya mau dapat slide-nya, join dulu di grup, ya. Kalau sudah di grup nanti akan dibaca salah satu slide-nya bisa. Tapi saya ulang di sini, untuk sayuran 2 kepal tangan, jumlah sayur per sekali makan, ya. Untuk protein 1 telapak tanpa jari, tebalnya dan area luas permukaannya. Kemudian untuk nasi adalah lebih kurang setengah kepal udah cukup. Kepala sendiri, ya, jangan kepalnya Mike Tyson, nanti kegedean. Ya, semoga terjawab, Bu Mercia. Oke, terima kasih, Coach. Itu tadi tentang porsi makannya, ya, Bu Mercia. Kita lanjut lagi nih, Coach, ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Putih Intan. Coach Halim mau tanya, berapakah penurunan lemak per bulan yang ideal, ya, Coach? Atau baiknya berapa persen per bulan yang ideal untuk menurunkan kadar lemak? Tidak ada masalah, setiap orang memiliki progresnya masing-masing. Jadi kalau menanyakan yang ideal terus kita jauh dari ideal, nanti malah jawaban ini digunakan untuk pengecilan hati. Oh, saya tidak secepat yang ideal.
alih-alih bersemangat malah patah semangat. Ada yang bisa begitu juga. Jadi buat saya lebih baik dijalankan aja, ya. Penurunan berapa, yaitu kita serahkan saja kepada nantinya. Ya kita tinggal hanya melihat bahwa kalau hasilnya kurang cepat, berarti ada dua kemungkinan. Saya melakukannya masih banyak yang bolong, atau saya melakukannya masih banyak yang keliru. Gitu ya. Sudah lengkap nih, nggak bolong-bolong, tapi ternyata kayaknya masih salah jalan deh. Mungkin olahraganya masih keliru, tekniknya masih salah, ya. Atau misalnya makannya udah tepat waktu, tapi gorengannya masih banyak misalnya ya. Atau snacknya, chipsnya, dan lain sebagainya ya. Jadi itu semua perlu dilihat secara lebih objektif. Bahkan kadang snack tanpa disadari, misalnya, oh iya, saya ke kafe, saya pesennya apa yang ada creamernya dan lupa lagi tadi, aduh udah keburu pesen terus ada gulanya lagi. Akhirnya udah ada gula, ada creamer, ada susunya gitu ya. Dan apa boleh buat, mubazir kalau nggak makan, ya udah diminum sampai habis pula lagi. Nah itu dia, berarti makannya sudah dijaga, udah melakukan puasanya, tapi ternyata pas di jendela makan itu ada yang uh, eksekusinya kurang kurang baik. Jadi mungkin baiknya dipikirkan di sana saja, gitu ya. Memang tadi secara goal ada yang mengatakan goal adalah how much and by when. Ya tadi saya hanya mengatakan how much-nya aja. Untuk pria tadi, misalnya contoh kasus yang perlu menurunkan 10,6 kilo itu, ya kan, perlu ditanya juga sebenarnya by when. By when itu adalah kapan 10,6 kilo itu mau tercapai. Menurut saya kembalikan lagi, seberapa komit Anda terhadap hal-hal ringkas yang sudah dirangkum, yang terbaik, yang efektif dan efisien tadi. Gitu, seberapa baik level eksekusinya. Jadi kalau kita sudah menanyakan itu, ya 10,6 kilo itu bisa secepat 3 bulan, bisa selambat 10 bulan, dan 3 bulan dan 10 bulan dua-duanya ideal gitu. Jadi tidak ada yang patokan yang kita harus lihat untuk mengatakan ini ideal atau tidak gitu ya. Semuanya kembali lagi ke masing-masing. Oke, Coach, ini masih dari Ibu Putih tadi kelanjutannya, yaitu kalau untuk olahraga beban yang menguatkan tulang rawan di lutut ada nggak ya, Coach? Ya latihlah otot di sekitar lutut gitu, yaitu apa, uh, otot paha atas yang terdiri dari paha depan dan paha belakang, kemudian ada bokong juga yang menjadi komponen besar di panggul dan dalam komponen besar gerak, ya. Kemudian juga ada betis, ya. Itu semua dicoba latih. Kalau tulang rawan dalam hal ini maksudnya apa nih, persendian atau apa ya? Persendian saya rasa tidak bisa dilatih, tapi bisa kita lindungi untuk tidak cedera ya. Dan biasa tubuh memiliki mekanisme adaptasi juga. Jadi semakin kita kuat ya, semoga persendian kita juga semakin terlindungi. Gitu. Oke, baik Coach. Itu tadi untuk Ibu Putih semoga terjawab ya Bu ya. Tadi dari mulai durasi sampai ke olahraga beban untuk menguatkan tulang rawan. Selanjutnya ini ada dari Ibu Yuni Coach. Untuk latihan bagi pemula, bagian tubuh mana yang lebih baik dilatih terlebih dahulu Coach? Upper atau lower body terlebih dahulu? Ya, terima kasih Bu Yuni. Pertanyaannya adalah dilatih semuanya. Ya, tidak harus di satu sesi ya, bisa dibagi. Misalnya hari pertama, misalnya seminggu olahraganya 3 hari. Hari pertama melakukannya dengan upper body, tapi gerakan push. Yaitu apa? Bahu, dada, triceps. Ya. Kemudian hari kedua, lower body. Lower body-nya apa? Paha depan, paha belakang, dan betis. Dan bokong. Atau pinggul. Dan hari ketiga, yaitu upper body lagi, balik ke upper body. Tapi yang pull, atau gerakan tarik. Seperti apa? Pundak, deltoid samping, mungkin ya, bahu juga samping sedikit, dan biceps gitu, dan punggung gitu ya. Jadi kita bisa melatihnya secara menyeluruh, dan di akhir setiap sesi kita bisa latih terus gitu. Jadi saya rasa bukan tentang saya selama 3 bulan mau upper body dulu, nggak mau lower body, nggak bisa ya. Bukannya gimana-gimana, kita punya lower body yang perlu dijaga massa ototnya, dan itu site specific gitu. Nggak mungkin, ya masih mungkin enaknya kita melatih otot kaki
lemak di pipi bisa hilang, lemak di pinggang bisa berkurang kalau kita melatih otot kaki. Enaknya kan di situ gitu. Tapi tidak bisa yang namanya otot, kita melatih otot kaki, lengan kita yang besar, kaki kita nggak besar. Nggak terjadi gitu ya. Maksudnya besar dalam hal ini adalah berprogres. Nah, jadi kita perlu berpikir seperti itu bahwa secara objektif, ya bukan nggak mungkin juga. Maksudnya kita kan juga pasti harus melatih seluruh tubuh secara proporsional. Makanya tadi dari awal dikatakan, latihlah semua, beri porsi yang seimbang dari pundak sampai ke betis. Semoga terjawab, Bu Yuni. Ya. Oke, siap Coach. Berarti upper dan lower itu harus balance ya Coach ya, supaya proporsional. Begitu ya Coach? Ya. Ya, selanjutnya ini ada dari Pak Susanto Coach. Untuk menghilangkan lemak perut, suplemen apa yang cepat hasilnya Coach? Dilakukan dulu di apa yang tadi menjadi essentials-nya ya. Saya sudah meng-outline tadi apa yang penting, apa yang efektif, dan apa yang efisien untuk dilakukan untuk menurunkan kadar lemak tubuh. Jadi, dan di dalamnya itu tidak ada komponen tentang suplemen. Jadi, saya rasa suplemen bukan satu komponen esensial. Jadi, lakukan aja dulu. Kalau kita melibatkan banyak non-esensial, dan kita mungkin ignore yang esensial atau kurang karena merasa oh udah ada pembakar lemak jadi olahraganya bisa diganti pembakar lemak dong, berpikiran seperti itu aja gitu. Mungkin kita pikir hanya hal kecil sepele, tapi that's a huge shift in attitude, in mindset, yang bahkan bisa menjauhkan kita dari hasil yang kita inginkan. Jadi saya rasa suplemen tempatkan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai penambah, ya tambahan aja, namanya juga suplementasi, ya. Jadi menambah kepada yang core. Yang core-nya apa? Ya tadi yang sudah disampaikan. Nanti slide-nya dibaca ulang lagi dan coba diterapkan dulu. Nanti kalau semua diterapkan sudah semakin baik dan merasa perlu sedikit booster tanpa ketergantungan, suplemen pembakar lemak baru dimasukkan, boleh ya. Biasanya dikonsumsi sebelum olahraga, kira-kira seperti itu. Oke, baik Coach. Untuk suplemen tadi dari Pak Susanto, tapi ada lagi nih Coach. Pak Susanto juga bertanya tentang bagaimana cara menghilangkan visceral fat. Ya, sama ya. Kita tidak bisa menginstruksikan tubuh kita bagian lemak mana yang menumpuk dulu, maka kita tidak bisa menginstruksikan tubuh kita bagian mana yang terbuang lebih dulu. Lakukan semuanya aja yang tadi dijalankan, maka lambat laun semua kondisi lemak yang berlebih di dalam tubuh akan terbakar dengan sendirinya. Jadi tidak ada kita memprioritaskan yang mana dulu gitu ya, karena agak sulit jadi menjawabnya gitu. Oke Coach, baik Coach. Semoga tercerahkan ya untuk Pak Susanto tadi, semoga terjawab. Kemudian ini ada dari Pak Agung Firwansyah Coach. Izin bertanya, Mas Halim, saya salah satu trainer Muay Thai, ingin membantu klien program fat loss dengan konsistensi dari klien hanya 1 kali latihan beban, 2 kali latihan Muay Thai. Tapi makanan yang dikonsumsi klien saya sesuai dengan apa yang dipelajari saat Ray Institute. Apakah programnya akan berhasil, Coach? Ya baik, terima kasih Bung Agung ya. Ini alumni Ray Institute nih gitu ya. Saya rasa sah-sah saja ya untuk melakukan itu. Mungkin dilakukan dulu aja ya. Jadi mungkin kliennya masih baru, jadi belum diberi cukup waktu juga untuk melihat apakah hasilnya ada atau tidak gitu. Jadi saya rasa program tersebut sudah cukup baik. Jadi tinggal coba disiplinkan saja ya. Jadi kalau misalnya ini adalah klien baru, jadi tinggal diberi waktu. Kira-kira dievaluasi setelah 1 atau 2 bulan. Semoga berhasil. Oke. Baik Coach, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ari. Kalau latihan beban langsung dilanjutkan latihan aerobik masih dalam keadaan puasa atau intermittent fasting, apakah boleh dilakukan Coach? Kemudian baiknya berapa lama Coach jeda waktu antara selesai latihan dan buka puasa? Iya.
Bisa ya dilakukan dalam keadaan puasa, ya latihan beban langsung latihan aerobik, ya tidak masalah, tapi tentunya porsinya tidak perlu terlalu banyak. Saya rasa maksimum itu 60 sampai 75 menit total antara latihan beban dan aerobik sudah cukup. Dan baiknya berapa lama jeda waktu antara selesai latihan dan buka puasa? 1 jam mungkin ya, 1 jam, 1,5 jam saya rasa waktu yang baik. Mengapa? Karena kita akan memicu sedikit lagi, induce sedikit lagi proses urgensi tubuh mencari makanan dari dalam tubuhnya sendiri sebelum kita beri makan beneran. Jadi supaya untuk accelerate proses autofagi. Saya memiliki teori sendiri, belum terbuktikan ya, bahkan bukan teori, hipotesa tersendiri bahwa dengan kita berolahraga dan masih berpuasa lebih kurang 1 jaman, di proses 1 jam sesudah berpuasa, sebelum buka puasa itu, sesudah berolahraga, sebelum buka, jeda itu yang saya rasa di saat proses autofagi bisa kita rasakan sekali, gitu ya. Semoga bisa uh, sesuai ya dengan apa kenyataan, sesuai dengan hipotesa saya. Ya mungkin many years down the road baru ada peneliti ilmiah yang melakukan penelitian di arah tersebut. Dan siapa tahu who knows one day ada yang mau bekerja sama dengan Rai Institute untuk melakukan studi ilmiah ini. Why not ya? Kami juga ready karena ada koneksi dengan beberapa ada salah satu universitas di Bali yang juga mengeluarkan jurnal ilmiah yang juga bersedia untuk melakukan mempublikasikan hasil penelitian. Jadi who knows ya, one day Rai Institute kalau sudah ada dana ekstra, ya dana lebih yang nganggur, kita akan lakukan studi ini juga. Why not? Semoga Oke, terjawab. Coach. Oke, Coach. Jadi untuk Pak Ari tadi jeda waktunya kira-kira 1 jam ya, Coach ya? Supaya Yeah. nggak terlalu craving for eating. Yeah. Biar ada jedanya sedikit ya, Coach, dari olahraga ke buka puasa. Nah, selanjutnya masih dari Pak Agung nih, Coach. Jika kardio dilakukan 2-3 jam misalnya, bersepeda jarak jauh, apa aja nih, Coach, efeknya? Dan bagaimana pengaturan pola makannya, Coach? Iya, hanya karena kita bisa melakukan olahraga 2-3 jam, bukan berarti kita harus melakukannya seperti itu setiap saat. Ya, kalau sekali-sekali mungkin tidak masalah. Nah, ini yang saya rasa mungkin akhirnya berhubungan dengan melakukan kardio untuk mencapai satu area wisata atau area tikung tertentu, gitu ya, dengan teman-teman gitu. Jadi saya rasa, jadikan itu sebagai leisure aja. Yang penting kita mempersiapkan kondisi kesehatan kita untuk melakukannya. Efeknya saya rasa kembali lagi, itu sudah merupakan porsi olahraga yang cukup banyak ya. Jadi kalau kita tidak ada persiapan ke sana mungkin akan sedikit berisiko ya, bahkan terjadinya katabolisme dan lain sebagainya. Saya rasa olahraga tidak perlu lebih dari 75 menit satu sesi ya. If you need more time to work out, berarti kualitas olahraganya berarti sangat rendah gitu. Kembali lagi, purpose-nya apa? Berolahraga untuk meningkatkan komposisi otot, menurunkan komposisi lemak, atau berolahraga purpose-nya, tujuannya adalah untuk bisa trekking di luar kota, sampai ke luar kota dan ketemu di warung soto gitu ya. Jadi beda kegiatannya sama, tapi bisa berbeda tujuan. Jadi lakukan demi tujuan itu saja. Tidak perlu melakukan demi tujuan itu, tapi berharap hasilnya ada tambahan di lain-lainnya. Saya rasa jadi nggak ketemu destination gitu ya. Kalau arahnya mau ke misalnya mau trekking ke Sentul, ya bersepedalah sampai Sentul gitu ya. Jadi nggak bisa mengatakan saya mau bersepeda ke Sentul tapi arahnya ke misalnya ya hanya ke Depok saja gitu, yang nggak sampai-sampai. Semoga terjawab. Oke, semoga terjawab untuk Pak Aan tadi tentang durasi olahraga. Tadi ya, Coach, 75 menit sudah cukup optimal ya, Coach ya, untuk berolahraga. Nah, selanjutnya nih, Coach, pertanyaan terakhir. Apakah madu asli aman untuk dikonsumsi ya, Coach? Terima kasih. Ya, madu asli ya kembali lagi
salah satu jenis mungkin suplementasi ya, bukan masuk dalam daftar makanan pokok, jadi bisa aja dikonsumsi ya. Yang pasti asli lebih baik daripada palsu. Oke, jadi itu jawabannya ya Coach. Singkat, Ya, padat, dan jelas tentang madu asli. Oke Coach, ya. ini ada beberapa komentar, salah satunya ucapan terima kasih dari Ibu Fani. Terima kasih Coach Ali, mantap sekali dibahas sampai aspek mental dan spiritual pun dibahas. Karena dua hal ini juga berperan penting terhadap suksesnya goal kita. Terima kasih Coach. Nah, baiklah sahabat pembelajar, saya kembali mengingatkan untuk yang belum bergabung di grup WhatsApp bersama Coach Halim bisa langsung tinggalkan nomor WhatsApp dan nama lengkap. Nanti akan ditambahkan ke grup WhatsApp bersama Coach Halim. Baik Coach, kita sudah berada di penghujung sesi. Silahkan Coach Halim untuk memberikan closing statement. Ya, baik. Terima kasih Bu Cut Fitria. Ya, terima kasih juga kepada tim Indonesia Belajar yang sudah memfasilitasi seminar ini setiap minggu. Ya, terima kasih juga sahabat pembelajar sudah berkenan hadir dan menyimak. Pada dasarnya mungkin ini adalah salah satu ekstraksi dari pengalaman saya sebagai coach dalam upaya membuat klien, sahabat, ya keluarga berhasil. 5 langkah tersebut adalah justru the core atau inti dari langkah-langkah yang bisa dijalankan, dan ini juga masih saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, baik itu secara fisikal, kesehatan, kebugaran, ya, meningkatkan kapasitas otot, menurunkan komposisi lemak, dan bahkan sampai ke berbagai aspek kehidupan lain, baik di pekerjaan, di pengaturan keuangan, dan lain sebagainya. Jadi hopefully bisa menjadi satu an added dimension to your progress ya. Semoga bisa demikian adanya. Terima kasih sekali lagi. Kita bertemu minggu depan dengan topik yang berbeda. Baik, terima kasih Coach Halim atas pencerahannya pagi menuju siang hari ini. Semoga untuk sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, dapat kita sama-sama mengimplementasikan 5 langkah tadi untuk fat loss demi tubuh yang lebih proporsional dan lebih sehat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Coach Halim dan seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung. Saya Cut Fitria, mohon izin pamit undur diri dari hadapan seluruh sahabat pembelajar. Kita bertemu kembali lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Selamat siang dan semangat pagi.